Di tengah kota Yogyakarta masih berdiri megah bangunan Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat. Bangunan bersejarah ini selain menjadi titik pusat kota, juga menjadi titik pusat kebudayaan Jawa Mataram. Keraton yang indah ini sedang dipugar secara cermat, mengikuti pola arsitektur tradisional yang masih dipertahankan hingga sekarang. Kesibukan ini tidak terlepas dari rangkaian upacara penobatan raja dari keturunan Raja-Raja Mataram di Ngayogyakarta Hadiningrat, yaitu Kanjeng Gusti Pangeran Haryo Haji Mangkubumi Sarjana Hukum, yang akan diselenggarakan pada tanggal 7 Maret 1989 untuk menggantikan ayahandanya, yaitu Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 yang telah wafat pada tanggal 3 Oktober 1989 di Amerika Serikat. Penobatan dalam bahasa Jawa disebut jumenengan dalem, merupakan peristiwa besar yang akan menunjukkan kesinambungan keturunan Raja-Raja Mataram. Maka dari itu, peristiwa ini dipersiapkan dengan matang, dalam waktu yang panjang, dengan pemikiran yang dalam, serta persiapan lahir dan batin. Menjelang hari penobatan, sesuai dengan tuntutan adat keraton, calon sultan harus mengadakan ziarah ke makam leluhurnya. Ziarah ini merupakan awal upacara, yaitu jatuh pada tanggal 1 Maret 1989. Makam yang pertama adalah makam Kota Gede, yang terletak 6 km dari Yogyakarta. Di pemakaman ini bersemayam para pendahulu kerajaan Mataram, di antaranya Ki Ageng Pemanahan. Keesokan harinya, calon sultan menuju makam Pajimatan Imogiri yang didirikan oleh Sultan Agung. Dalam bahasa Jawa, ziarah ke makam leluhur disebut nyekar. Artinya menaburkan bunga yang harum sebagai perlambang tekad hati seseorang untuk tetap harum dalam menjalani hidup ini. Nyekar juga berarti memberi penghormatan kepada leluhur yang telah mengharumkan pribadinya di depan Sang Murbeng Dumadi. Dalam acara nyekar di Imogiri, pertama-tama calon sultan dan kerabatnya menghadap makam Sultan Agung dan kemudian keturunannya sampai ke Hamengkubuwono ke-9. Hari-hari berikutnya adalah upacara ngeblok dan ngapem untuk upacara labuhan, upacara sugengan, dan persiapan batin lainnya. Bahkan calon sultan sendiri yang telah sibuk melaksanakan upacara menjelang jumenengan dalem sesuai dengan tuntutan adat, tidak melepaskan begitu saja upacara mempersiapkan busana. Busana calon raja yang disimpan di Proboyekso, tempat yang paling keramat, diambil dengan prosesi kecil yang khidmat.
Meskipun calon sultan dalam kehidupan sehari-harinya lebih menyukai busana kaos yang melambangkan sikap modern, praktis, dan tidak formal, namun dalam hal upacara yang menyangkut tradisi, beliau menginginkan segalanya dijalankan secara sempurna dan sesuai dengan tuntutan adat. Malam menjelang penobatan, kota Yogyakarta seperti terlelap dalam mimpi masa lampau. Suatu acara besar akan dimulai bersamaan dengan terbitnya matahari pada hari Selasa Wage, tanggal 29 Rejab Wawu 1921 atau tanggal 7 Maret 1989. Para abdi dalem keparak membuka pintu Proboyekso. Segala pusat upacara selalu diawali dari sini. Proboyekso melambangkan pusat pemelihara sinar kekuasaan, namun juga pusat hati yang paling dalam. Meskipun hari masih gelap benar, di Keraton Kileng yang terletak di bagian barat keraton, tempat kediaman calon sultan, para abdi dalem sudah bangun dan sibuk berbusana, berhias diri secara tradisional yang begitu pelik dan menyita waktu. Kanjeng Gusti Pangeran Haryo Haji Mangkubumi Sarjana Hukum yang akan dinobatkan sebagai raja terpaksa melepaskan kaos kegemarannya dan merelakan diri didandani oleh abdi dalem Reh Kawedanan Hageng Punokawan Krido Mardowo dalam busana kebesaran Raja Mataram. Meskipun jiwanya modern, namun tradisi tetap dijunjung tinggi. Misalnya, dalam busana, ia ingin sekali tidak menyimpang dari tradisi yang telah berlaku sebelumnya. Busana yang hendak dikenakannya adalah busana yang sama coraknya dengan busana yang dikenakan ayahandanya ketika dinobatkan menjadi Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Sebagai pelengkap busana, keris pusaka yang harus diselipkan di balik punggung masih tersimpan di gedong kuning. Tak seorang pun yang berani mengambil pusaka itu, kecuali calon raja sendiri. Namun, bagi seseorang yang sudah berbusana sedemikian peliknya, sungguh merepotkan bila pusaka itu diambil sendiri. Ia segera mengirim utusan, yaitu adiknya, Gusti Bendoro Pangeran Haryo Joyo Kusumo, untuk mengambil keris pusaka itu. Kalau ayahandanya mengenakan keris Kanjeng Kiai Joko Piturun, Kanjeng Gusti Pangeran Haryo Haji Mangkubumi Sarjana Hukum memilih keris Kanjeng Kiai Hageng Kopek sebagai keris pusakanya. Adapun keris Kanjeng Kiai Hageng Kopek adalah keris yang paling tinggi kedudukannya, keris yang berasal dari Sunan Kalijogo, salah seorang wali dari 9 wali Songo. Keris itu mengisyaratkan makna bersatunya ulama dan umarok. Di depan bangsal Kencono, nampak para Gusti Bendoro Pangeran, Bendoro Putro Sentono Dalem, para abdi dalem, terdiri dari para abdi dalem pametaan, abdi dalem tingkat bupati, dan abdi dalem lainnya telah menghadap tersebar di pelataran Proboyekso. Sementara itu, warga kota Yogyakarta datang berbondong-bondong di alun-alun utara. Mereka ingin sekali menyaksikan, bahkan ingin larut dalam upacara yang khidmat ini. Abdi dalem prajurit dengan busana seperti perayaan grebegan berbaris menuju ke tempat tugas masing-masing. Tatkala para prajurit sedang berbaris melewati teras timur Siti Hinggil,
para tamu undangan berdatangan. Berbagai tamu undangan datang dari segala penjuru. Para pejabat, perwakilan asing, para pengusaha ataupun para budayawan dan kaum intelektual berkenan menghadiri upacara Jumenengan Dalem ini atas nama pribadi. Karena Jumenengan Dalem ini bukan peristiwa politik, melainkan peristiwa budaya. Di alun-alun utara, rakyat semakin mendesak ke depan. Mereka yakin ikut merayakan Jumenengan Dalem mempunyai nilai tersendiri dalam kehidupan pribadi mereka. Pada pukul 9 pagi, prosesi pun dimulai dari Proboyekso. Dampar atau singgasana raja yang akan dipakai dalam upacara dibawa oleh para abdi dalem kepara. Lapisan berikutnya adalah abdi dalem Pangeran Sentono dan Bupati, disusul para Gusti Bendoro Pangeran, Bendoro Putro Sentono Dalem laki-laki. Setelah itu menyusul cucu dan buyut dalem manggung, yaitu para putri yang masih keturunan Kasultanan membawa perangkat pusaka. Perangkat pusaka itu mempunyai makna 9 keutamaan yang harus dimiliki oleh seorang raja. 1. Patung banyak atau angsa, artinya kesucian dan kewaspadaan. 2. Dalang atau kijang, berarti kegesitan dan kebijaksanaan. 3. Sawung atau ayam jantan, berarti keberanian. 4. Galing atau merak, berarti kewibawaan. 5. Hardowaliko atau naga, berarti kekuatan dan tanggung jawab. 6. Kacumas atau sapu tangan emas, berarti bersih, baik jasmani maupun rohani dalam pemerintahan maupun ketatanegaraan. 7. Kutuk atau kotak uang, bermakna kedermawanan, memperhatikan kaum lemah. 8. Kandil atau lentera, berarti penerangan hati rakyat. 9. Saput atau tempat segala macam adat, berarti sikap kesiapsiagaan. Pusaka yang melambangkan 9 keutamaan itu berjalan di depan calon sultan. Sedangkan calon sultan berjalan diiringi ajudan dalem Gusti Bendoro Pangeran Haryo Joyo Kusumo dan Gusti Bendoro Pangeran Haryo Prabu Kusumo yang membawa bintang pusaka yang akan disematkan dalam upacara Jumenengan Dalem. Di belakang calon sultan, abdi dalem kepara membawa ampilan dalem berupa jemparing dan gendewo, luwuk dan tameng, menandakan bahwa seorang raja adalah panglima perang. Sedangkan sajadah dan Quran berarti Ngabdurrahman Sayyidin Panotogomo, dan Larbadak adalah Khalifatullah, artinya raja sekaligus pemimpin agama dan adat yang senantiasa ada dan keberadaannya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian, dalam prosesi yang hikmat ini, calon sultan senantiasa diingatkan untuk mewujudkan 9 keutamaan dalam memimpin rakyatnya dan berupaya meningkatkan kesejahteraan, ketertiban, ketentraman dan kedamaian, yaitu sebagian perwujudan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga makna manunggaling kawula Gusti dalam dimensi vertikal tergambar nyata, alim mutakaliman wahid. Dalam prosesi ini ada juga abdi dalem Polowijo, yaitu abdi dalem yang cacat. Hal ini menunjukkan bahwa raja mempunyai perhatian khusus dalam hal-hal yang kurang sempurna yang harus diperbaiki. Istri calon sultan diiringi oleh para istri almarhum Sultan Hamengkubuwono ke-9. Menurut tradisi keraton, calon sultan adalah anak lelaki pertama
dari seorang permaisuri. Namun almarhum Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 tidak mengangkat permaisuri. Karenanya, kelima istri, 2 sudah meninggal, mempunyai kedudukan yang sama. Maka calon sultan adalah anak lelaki tertua di antara anak lelakinya. Prosesi ini bagaikan arus air yang mengalir, runtut, tak terputus, alamiah, tanpa ada suatu yang dipaksakan. Ketika prosesi sudah sampai di Siti Hinggil, Komandan Abdi Dalem Prajurit Gusti Bendoro Pangeran Haryo Yudo Ningrat menghadap Kanjeng Gusti Pangeran Haryo Haji Mangkubumi Sarjana Hukum untuk melapor bahwa segalanya sudah siap. Upacara segera dimulai. Upacara dimulai dengan membaca kalam ilahi Al-Quran oleh Haji Muammar Zainal Ashikin, juara MTQ internasional di Kuala Lumpur tahun 1981. Suaranya menciptakan suasana syahdu dan khidmat, mengguncang hati nurani para hadirin, dan sekaligus mengingatkan bahwa kekuasaan tertinggi tetap pada Allah. Acara dilanjutkan dengan pembacaan undang oleh Raden Mas Dinus Satomo. Menurut tradisi, yang bisa menjadi sultan adalah putra mahkota. Sedangkan sampai wafatnya Hamengkubuwono ke-9 belum sempat mengangkat Kanjeng Gusti Bendoro Haryo Haji Mangkubumi Sarjana Hukum menjadi putra mahkota. Maka dalam undang ini, Kawedanan Hageng Sriwandowo berdasarkan kehendak musyawarah keluarga mengumumkan bahwa Kanjeng Gusti Pangeran Haryo Haji Mangkubumi Sarjana Hukum diangkat menjadi putra mahkota dengan gelar
Kanjeng Gusti Pangeran Hadipati Hanom Hamengku Negoro Sudibyo Rojo Putro Narendra Mataram. Setelah undang dikumandangkan, calon sultan menempati tempat duduk khusus untuk putra mahkota di atas batu gilang. Untuk menunjukkan bahwa penobatan ini didukung oleh seluruh kerabat raja, maka para pangeran bersiap diri di bangsal Witono dengan membuka kerudung ujung tombak pusaka. Ini mengisyaratkan bahwa mereka siap mendukung kewibawaan raja karena penobatan sudah menjadi kehendak keluarga. Dalam undang ini, putra mahkota dinobatkan menjadi raja dengan gelar Ngarso Dalem Sampean Dalem ingkang sinuwun Kanjeng Sultan Hamengkubuwono Senopati ing Ngalogo Ngabdurrahman Sayyidin Panotogomo Khalifatullah ingkang jumeneng kaping 11 ing Ngayogyakarta Hadiningrat. Bersamaan dengan gending munggang dan kodok ngorek bertalu-talu, payung kebesaran atau songsong kilap Yai Tunggul Manik dikembangkan menyambut raja baru. Gending munggang melambangkan semangat dan keteraturan napas dalam mendekatkan diri kepada Allah, dan gending kodok ngorek menunjukkan sukacita yang diwarnai harapan. Gending ini berbunyi dari gamelan Kiai Hageng Surak dan Kiai Hageng Kancil Belik, gamelan tertua, dan dibunyikan hanya untuk acara-acara khusus pada waktu Sultan berada di Manguntur Tangkil. Manguntur Tangkil artinya menghadap. Rakyat menghadap Sultan, dan Sultan membawa rakyatnya untuk menghadap Allah. Gusti Pangeran Puruboyo segera melangkah ke depan dan menyematkan bintang pusaka. Bintang persegi 8 yang terbuat dari emas bertetes intan berlian. Perjalanan batin menjelang penobatan akhirnya terucap dalam pidatonya yang sangat arif dan menimbulkan kekaguman pada semua pihak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para tamu undangan dan hadirin yang terhormat, dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, perkenankanlah saya menyampaikan ucapan selamat datang kepada para tamu undangan yang terhormat yang telah berkenan memberikan doa restu serta ucapan selamat
dalam upacara jumenengan pada hari ini adalah juga suatu kehormatan teramat besar, khususnya bagi diri saya pribadi, atas kehadirannya untuk ikut menyaksikan rangkaian upacara tradisi Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat. Adalah wajar bila mana kemudian timbul pertanyaan, adakah arti dan makna jumenengan dalam suatu negara republik yang telah merdeka dalam era pembangunan ini. Kedudukan seorang sultan di lingkungan Republik Indonesia adalah realita yang didasarkan atas tekad rakyat melestarikan nilai-nilai budaya bangsa. Buat apa sebuah tahta dan menjadi sultan apabila tidak memberi manfaat bagi masyarakat? Para tamu undangan serta hadirin yang terhormat, zaman telah berubah, dimensi waktu telah membuat jarak. Apa yang saya dan Ayahanda Hamengkubuwono IX hadapi, totalitas jiwa raga yang dicurahkannya bagi Republik Indonesia sebagai jawaban atas piagam kedudukan yang ditetapkan oleh Presiden Republik Indonesia itu telah mendapat pengakuan masyarakat sebagai tahta untuk rakyat. Dengan memahami amanat para leluhur atas makna Hamengkubuwono menyandang 3 substansi yang bersumber dari makna Hamangku, Hamengku, dan Hamengkoni. Dengan penuh kesadaran kita mengamati, masih banyak bagian masyarakat yang berada dalam serba kekurangan dan keterbelakangan dalam berbagai aspek kehidupannya. Untuk mengangkat harkat dan martabat mereka itu diperlukan pengabdian tanpa pamrih, membesarkan hati dengan lebih banyak memberi daripada menerima. Hakikat dari berbudi Bawaleksono itulah makna Hamangku diaktualisasikan. Hamengku mengandung makna hangrengkuk atau ngemong, melindungi dan mengayomi tanpa membedakan golongan, keyakinan, dan agama secara adil. Hakikat Hamengku identik dengan Ambek Adil Poromarto. Dalam situasi sulit, pemimpin adalah juga pengayom yang siap berdiri paling depan. Keteladanan yang mengandung watak Bung Binatoro itu adalah esensi dari Hamengkoni. Pada zaman Sultan Agung telah dibangun konsep dasar kebudayaan Jawa yang khas. Setelah dikembangkan oleh Hamengkubuwono I dan Hamengkubuwono IX, telah menjadi dasar kebudayaan keraton. Pada hakikatnya, pusat kebudayaan yang berada di lingkungan keraton dan terbuka bagi masyarakat luas adalah untuk melestarikan konsep dasar serta gagasan ngaso dalam Hamengkubuwono IX menata Yogyakarta sebagai wadah miniatur Indonesia dalam wawasan integral budaya Nusantara. Para tamu undangan dan hadirin yang terhormat, jumenengan yang diselenggarakan pada 7 Maret 1989 hari ini mungkin dapat ditangkap dan dihayati sebagai momentum peneguhan tekad tahta bagi kesejahteraan kehidupan sosial budaya rakyat. Demikianlah, kesemuanya itu adalah inti dari Hamengkubuwono tekadku. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa berkenan meridhoinya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah selesai pidato, dibacakan undang tentang Projo Cihno dan Cihnaning pribadi, yaitu lambang Kasultanan yang tetap seperti semula dan lambang pribadi. Garis miring 8-9 bab jumenengake Gusti Kanjeng Ratu meniru. Undang berikutnya adalah pengangkatan permaisuri, kemudian penyesuaian gelar untuk paman, saudara, dan putri-putri sultan. Istri sultan diangkat menjadi permaisuri dengan gelar Gusti Kanjeng Ratu Hemas. Pengangkatan ini menunjukkan sikap modern sultan terhadap kedudukan wanita. Jumenengake Bendoro Raden Ayu Mangkubumi kajumenengake garwa Prameswari kapatedan asma Gusti Kanjeng Ratu Hemas.
Selesai upacara, dipanjatkan doa puji syukur kepada Allah. Segala apa yang terjadi adalah rahmat dan kehendak Allah. Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Sayyidina Muhammadin wa likafati anbiya'illahi wal mursalin min qablih al-faqir rahil sahib as-sumui sultan Hamengkubuwono ke-9 ighfir lahu ya Rabb warhamhu waj'alil jannata maswah. Allahumma ya Allah, kami yang berdiri hari ini adalah penerus jejak langkah pendahulu kami. Mereka telah pancangkan tonggak iman dan cita-cita. Mereka telah lukis sejarah bangsa ini ya Allah dengan iman, takwa, dan budaya. Tiada habis doa dan pinta kami. Taburkan pula lah rahmat sehat, afiat, ma'unat, dan berkat itu kepada penerus pengibar panji cita-cita dan budaya bangsa kami yang mulia berbahagia, Kanjeng Gusti Pangeran Hadipati Hanom Hamengkubuwono Sudibyo Raja Putra Narendra Mataram, dan limpahkan jiwalah ya Allah rahmat karuniamu itu kepada seluruh anak cucu, keluarga, bini sepuh, ulama, dan abdi dalam, dan kepada seluruh rakyat dan pemimpin bangsa kami, dan bagi segenap kami hadirin dan hadirat. Walillahil izzatu wa lirasulihi wa lil mu'minin. Lakal hamdu ya Rabbana min qablu wa min ba'du, wa lakal syukru wal fadlu kullu. Wa sallallahu ala nabiyyikal karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah itu, prosesi berulang kembali menuju bangsal Sri Menganti. Di bangsal Sri Menganti, para tamu mendapat kesempatan memberikan ucapan selamat sebagai tanda ikut bersuka cita, seiring rasa bangga bahwa tradisi dan kebudayaan leluhur masih dijunjung tinggi.